Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membuat podcast yang membahas tentang tragedi Bintaro 1. Kembali lagi bersama kami di Jeritan Baja, yaitu hari ini kami akan membahas tragedi Bintaro 1 yang terjadi pada 19 Oktober 1987 yang terjadi pada pukul 6:45 pagi. Nah, kejadian ini bukan hanya tabrakan tunggal, tapi melainkan titik temu kelalaian dan juga adanya miskomunikasi. Di sini ada beberapa orang yang bakal nemenin kita podcast hari ini. Yang pertama ada Feby sebagai sejarawan transportasi, lalu ada Atala sebagai pakar manajemen bencana dan evakuasi, dan yang terakhir ada Edo sebagai saksi dari kejadian tersebut. Terima kasih. Sebuah kisah penting untuk terus kita selalu ingat. Nah, saya mau tanya nih ke Feby, apa sih penyebabnya kereta KA 225 dari Rangkas Bitung dan juga kereta KA dari 220 dari Tanah Abang berada di jalur yang sama? Pada dasarnya ini adalah kegagalan sistematik yang dipicu oleh kelalaian manusia. Ada dua faktor utamanya. Yang pertama tuh prosedur operasi yang longgar dan persinyalan yang masih manual. Masinis KA 225 yang seharusnya menunggu di stasiun Sudirmara mendapatkan izin keliru dari petugas PPKA untuk maju ke jalur tunggal. PPKA di stasiun Sudirmara saat itu memberikan berita aman palsu kepada masinis, padahal KA 220 dari arah berlawanan sudah melaju. Ini adalah fatal human error, di mana tengah keterbatasan teknologi persinyalan saat itu. Human error yang sangat berujung pada benturan baja yang mengerikan. Untuk Edo, Anda warga sekitar atau relawan yang datang pada saat kejadian tersebut? Kira-kira bagaimana situasi saat Anda tiba di lokasi yang dikenal sebagai tikungan es? Saya warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi mendengar suara tabrakan yang luar biasa keras. Bukan seperti tabrakan biasa, tapi seolah-olah bumi sedang bergetar. Kami lari ke lokasi dan ternyata di sana sudah sangat parah. Lokomotif yang bertabrakan seolah-olah saling berpelukan dan gerbong-gerbong saling menindih. Awalnya semuanya kacau, tidak ada lampu dan senter hanya seadanya. Teriakan minta tolong dan rintihan juga menyatu. Kami mencoba menolong dengan tangan kosong dan alat seadanya, bahkan linggis milik warga. Kami juga mencoba menyelamatkan warga dari pecahan kaca dan tumpukan besi. Oke, baik. Dari sudut pandang pada saat evakuasi adalah apa sih tantangan terbesar yang dihadapi tim penyelamat profesional maupun relawan di jam-jam awal tersebut? Kalau untuk tantangannya ya itu akses sih, lebih ke akses. Soalnya kan lokasi kecelakaannya itu kan terjadi di area yang sulit dijangkau ya buat mesin alat berat, contohnya kayak kren gitu. Jadi ya di tengah-tengah kegelapan para tim SAR sama polisi harus kerja lebih hati-hati. Soalnya emang karena struktur gerbongnya yang nggak stabil. Kalau kita itu nyebutnya itu ya golden hour. Tapi bedanya kalau di Bintaro waktunya itu berjalan lambat banget. Prioritas utamanya itu ya stabilisasi gerbongnya sih biar nggak ambruk lagi. Habis itu ngangkat para korban jiwa sebelum mereka kehilangan nyawanya. Dan habis itu ya meskipun koordinasi dari para PMI, TNI sama warga setempat agak keganggu, tapi ya semangat gotong royong mereka masih membara banget. Atala kan sebagai pakar bencana dan evakuasi. Nah, pada saat evakuasi para korban, kira-kira berapa aja sih total korbannya?
Kalau untuk korban jiwa itu ada 139 ya kan. Sementara yang luka-luka dengan rincian itu ada 254 orang. Yang masuk rumah sakit ada 170 orang dan yang luka ringan itu 84 orang. Oke, nah baik untuk Edo, apa ada momen yang menghantam emosi Anda saat melakukan pertolongan? Ya, ada. Pada saat itu kami berusaha mengeluarkan seorang ibu yang sedang berpelukan dengan anaknya, tapi sayangnya keduanya sudah kehilangan nyawa. Tapi ada lagi momen yang menyentuh, yaitu saat kami menemukan korban yang masih hidup setelah terhimpit selama berjam-jam. Bahkan korban juga sempat berbisik, "Tolong sampaikan ke keluarga saya bahwa saya telah mencoba." Ini membuktikan bahwa betapa dahsyatnya perjuangan mereka di dalam sana. Sebuah kisah yang sangat menyentuh. Baik, Feby, apa sih warisan terbesar Bintaro bagi dunia perkereta apian Indonesia? Bintaro adalah titik balik yang sangat mahal. Tragedi ini memaksa PT KAI untuk melakukan modernisasi besar-besaran, mulai dari perbaikan total sistem persinyalan, pengangkatan petugas PPKA yang tidak kompeten, hingga pengetatan prosedur SOP. Ini juga memicu implementasi sistem kereta api dengan jalur ganda di beberapa rute kritis untuk meminimalisir risiko benturan kepala di jalur tunggal. Ya, kalau dari sisi kami ya, Bintaro juga ngajarin tentang manajemen korban massal atau MCI. Proses identifikasi korban postmortem yang waktu itu kan masih sangat sulit ya kan tuh, tapi alhamdulillahnya sekarang lebih stabil. Kita itu belajar gimana ngebuat posko terpadu yang lebih efektif. Oke, dari tragedi Bintaro ini mengajarkan kita bahwa di balik jeritan baja dan kehancuran selalu ada kisah heroik dan pelajaran berharga. Terima kasih banyak untuk Feby, Atala, dan juga Edo atas kesaksiannya. Kami berharap Bintaro tetap menjadi pengingat abadi akan pentingnya keselamatan dan tanggung jawab. Sampai jumpa di episode jeritan baja selanjutnya. Dadah.